kami kerjakan adalah Cudang Sipulung mengenai rasa aman. Bagaimana bermobilitas aman di sebuah ruang publik. Dalam percakapan hari ini yang kami ingin sampaikan adalah bahwa seluruh Cudang Sipulung yang dikerjakan itu bertujuan untuk mengumpulkan pengetahuan warga. Dan waktu pengetahuan warga ini terkumpul, dia bisa menjadi arsip, menjadi referensi. Nah, referensi dari suara warga itu pasti punya kekuatan jika kita tahu bagaimana caranya memakai kekuatan ini atau menyampaikan kekuatan ini. Setiap meja itu tolong mendiskusikan menurut kita apa persoalan-persoalan di Kota Makassar terkait transportasi waktu kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, entah pakai kaki, entah pakai kendaraan, dan urusannya adalah urusan rasa aman. Atau apapun sasaran yang hendak dilakukan perlu dibingkai dengan kebijakan-kebijakan publik yang tentunya berorientasi pada bagaimana memberikan kemanfaatan, aspek keadilan, dan bagaimana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Saya berapa kali pesan ojol sendiri, tiba di depan rumah, saya teriak, "Pak, di mana?" Karena mesinnya mati, saya nggak tahu posisi motornya atau mobilnya. Bilang, "Bisa tidak bersuara Pak, biar saya dengar, karena saya tidak melihat, saya buta." Tiba-tiba suara motor atau suara mobil itu dari jarak sekitar 10 meter dari saya berbunyi lalu pergi. Saya cek aplikasi itu sudah cancel. Saya misalnya pernah mencoba di sekitar Karebosi, biasa di tengah-tengah trotoar itu ada lubang. Jadi kasus-kasus terjerembab itu sering sekali, nih. Teman Bres kemarin dengan munculnya itu salah satu yang paling canggih dan ada sistem pemeliharaan non tunai itu salah satu cara juga yang sebenarnya cukup aman ya buat kita. Tapi sekarang ada beberapa lagi yang koridornya tidak ada. Ada teman yang kasih contoh juga bilang, "Wah, kalau bis di Jogja itu, Trans Jogja itu mungkin ukurannya lebih pas untuk Makassar." Betulnya kalau kita tahu transportasi itu teratur, masyarakat Makassar sebenarnya tidak perlu cepat. Yang penting, ini saya baca di beberapa posting ini, yang penting nyaman. Yang kedua sebetulnya murah. Kalau tidak ada dalam transportasi Kota Makassar, kita hanya duduk-duduk membicarakannya saja. Tapi kita tidak punya cara, tidak punya mekanisme untuk memastikan bahwa warga itu masuk dan diperhitungkan sebagai bagian penting waktu kota, waktu provinsi membuat kebijakan. Hal yang urgen yang pertama kita bentuk dulu adalah peraturan wali kota tentang pembentukan struktur organisasi, tata kerja, tugas dan wewenang Dewan Transportasi Daerah. Kenapa hal tersebut sangat penting? Karena keberadaan Dewan Transportasi Daerah itu sendiri kemudian diharapkan dapat mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan, berkaitan dengan masalah, berkaitan dengan teknis, berkaitan dengan hal-hal yang berkait dengan mobilitas publik atau transportasi publik. Karena kalau kita bicara dewan, itu berarti ada unsur warga di dalamnya. Ada keterlibatan warga di dalamnya, ada kepentingan warga yang terwakili di dalamnya. Bagaimana supaya Lakan itu aksesnya, khususnya transportasi perahu itu, sungai, lebih bagus lah daripada yang ada sekarang. Kita punya media sosial pun itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita sampaikan di dunia luar. Menjelaskan atau mengedukasi bagaimana pentingnya untuk beralih ke tadi mobilitas aman. Bahwa setiap orang berhak atas mobilitas aman. Setiap orang berhak untuk merasa terlindungi waktu dia ada di ruang publik. Termasuk waktu mereka ada di dalam moda-moda transportasi. Itu saja.